Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Insya Allah semuanya pada sehat-sehat baik semua. Pada hari ini saya menghadiri bertakziah dan melayat atas berpulangnya orang tua kita tercinta, orang tua dari Bapak Haji Abdul Rahman, yakni Bapak Haji Burhanuddin Haji Buding Abdul Rahman, yang insya Allah saat ini beliau masih disemayamkan di rumah kediaman beliau di Sabang, dan insya Allah akan disolatkan pada sholat Jumat nanti, selesai sholat Jumat nanti. Mari insya Allah seluruh keluarga akan sabar tabah atas berpulangnya orang tua. Tadi itu lagu ini ada satu aliran, dia ikut dari Arab Saudi langsung sholat, dia video call, kok dia ikut langsung. Sakit lagi. Kalau saya orang umroh, biar di hotel dulu sholat Jumat. Yang penting masih lingkaran sih. Paling tertib orang Indonesia sholat sebenarnya. Mana ke masjid? Orang di sana cuma kalau jadi dibuang di
kayak anu dan sudah dia itu apa sabun itu ya. Kalau dia masih anu kayak baik itu enggak. Kekuatan dari bersama-sama dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara bersama. Salawat serta salam lalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang senantiasa membimbing kita, Nabi yang telah membawa umat dari dalam kegelapan kebodohan menuju ketermanan. Sidang jamaah Jumat yang saya hormati, terkadang saya meminta waktu mungkin kurang lebih 1 menit. Yang pertama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi jam 5 lewat, orang tua kami coba berpulang ke rahmatullah. Saya atas nama anak dari almarhum pada kesempatan ini, jika seandainya almarhum semasa hidupnya di desa Sabang dan melaksanakan tugas sebagai kepala desa kurang lebih 10 tahun lebih, mungkin terdapat kesalahan, mungkin salah-salah kata, atau mungkin kurang berkenan di hati masyarakat desa Sabang dan TB. Nah, beliau punya usaha juga di TB. Mengenai kesempatan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian, jika almarhum mungkin terdapat hutang piutang di tengah masyarakat Sabang dan Tende, melalui kesempatan ini, kalaupun ada, tolong disampaikan kepada kami. Insya Allah kami akan selesaikan secara kekeluargaan. Dan kemudian insya Allah pelaksanaan tahlilan insya Allah kita laksanakan 3 malam berturut-turut, itu di rumah di kota saudara saya Ibu Kamilia, dan insya Allah malam kedua kita laksanakan tahlilan. Kenapa saya umumkan? Karena tadi hampir setengah warga Sabang sudah menunggu saja di sini, kita hadir bersama-sama kita di kota. Dan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Ayanda Mediakia dan Pak Muhammad beserta Hadilan sudah mengantarkan almarhum sampai ke kampung halaman. Saya mohon kepada kita semua untuk mensolatkan almarhum bersama-sama. Insya Allah mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga mengingatkan niat untuk karena yang ada juga yang bisa kita pakai. Pertama, Ustaz adalah hadal bayi pada kira tempat berupaya. Kedua, boleh kita juga pakai niat Ustaz adalah masalah imam
Saya takbiratin pada wilayah dibuat agar secara rapat teman-teman. Wajib tetap berlaku dengan Alhamdulillah. Tak balik kapan itu? Balik. Malusun lah lagi. Baju itu. Baju. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Tadi sini sih. يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير كل نفس سائقة الموت بينما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار والمؤمنين فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور والذي يا ابن الله ابن هوى اذكر العهد التي حرجتها عليه من الدار الدنيا وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الصبر حق وأن النعيم حق وعذبه حق وأن السؤال مكر وأن الميزان الحق وأن الصراط حق وأن الميزان حق وأن الصراط حق وأن الصراط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن الجنة حق وأن النار حق وأن لقاء الله تعالى حق وأن الساعة آتية لا ريب فيه وأن الله يبعث من في القبور الآن قد سرت في أسباب السراء وبين ذكر الموت فإذا جاءك الملكان بك وهما منكر ونكير فلا يحزبك فإنهم خلق من خلق الله عز وجل وإذا سألك من ربك ومن دينك
دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك فقل باسمه فاسبح وتقوى أين الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمين والمؤمنون إخواني وقل السبيل بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله ألا سالك هدى ولا سالك سنت ولا سالك ذنب إن شاء الله من الأمين الله بقول ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي الجنة الفاتحة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة Selamat ini sebenarnya sabara mana sih? Sabara gitu. Sabara mana kan itu sabara. Ya, aman. Selamat. Ya.
Kami masuk loto ya. Yang terkor bola ini. Agak mana pikir kau ini bola itu ya. Hey. Belok kiri ki kalau. Kilo 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi khalaqal mauta wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah tasyik dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada saat ini kita semua dalam keadaan berduka, kita sebagai umat yang beriman patutlah kita mengucapkan syukur alhamdulillah, di mana pada malam hari ini kita telah berkumpul memenuhi undangan keluarga kami yang sedang berduka atas meninggalnya ayahanda kami, yakni Haji Burhanuddin Haji Budi. Oleh karena itu, insya Allah dengan kedatangan kita semua ini,
akan membawa kesabaran keluarga kami yang telah berduka sebagai ujian atau sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir pada malam hari ini, insyaallah Allah akan berikan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Arti kata adilul Islam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku mewakili keluarga, sebelum kita mendengarkan tausiah atau pencerahan insya Allah yang akan dibawakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli, saya memohon kerendahan hati. Mari kita semua yang hadir ini berniat untuk mengirimkan pahala surat Al-Fatihah kepada almarhum Haji Burhanuddin Haji Buding. Insya Allah almarhum akan diberikan kelapangan kuburnya dan diampuni segala dosanya dan diterima amal ibadahnya insya Allah. Sekali lagi saya memohon, mari kita niatkan dan kita khususkan kepada almarhum untuk mengirimkan surah Al-Fatihah. Ila hadirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan lahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, terima kasih banyak atas kiriman doa. Insya Allah sekali lagi almarhum akan mendapatkan kelapangan kuburnya insya Allah dan diampuni segala dosanya dan diterima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita akan bersama-sama mendengarkan pencerahan atau siraman rohani pada malam hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli. Kepada yang akan persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah takziah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ahlul bait al-muhajjah yang pada malam hari ini orang tua kita, pemimpin kita di zamannya, Bapak Haji Burhanuddin almarhum. Ada orang tua kita di sini, Pak Rahman Budi, Haji Budi. Kalau kita ambil sebenarnya Pak Rahman ini adalah orang tuanya Pak Abdurrahman Haji Burhanuddin Haji Budi, gitu dia urusannya, Pak. Yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama di tempat ini dalam rangka menghadiri takziah almarhum.
Tentu kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di suasana sedih, di suasana kita duka, tapi kita tidak lupa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, keafiatan olehnya, sehingga insya Allah segala niatan kita insya Allah akan mendapat hidayah ridha sekaligus pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga, hingga pada kita sekalian umatnya di akhir zaman. Bapak Ibu jamaah takziah, kalau kita mengingat almarhum ini luar biasa, karena beliau lahir itu sehari setelah kita merdeka, 18 Agustus 1445. Kalau kita hitung berarti beliau meninggal ternyata sudah 81 tahun. Ya. Kenapa saya bilang penting? Karena beliau ini ada hal yang luar biasa dan sangat kurang orang dapat seperti itu. Mengikuti jejak baginda Rasul. Rasul itu lahir hari Senin, meninggal hari Senin. Beliau tidak, lahir hari Jumat, ya Pak. Juga ke hari Kamis, meninggalnya hari Jumat. Jadi orang tua, ya sama. Ini isyarat bahwa almarhum ini yang pertama adalah ahsan wa amala. Beliau ini adalah orang yang baik, Bapak Ibu sekalian. Bukti di kita, banyak kita datang melayat, termasuk waktu mengkafani, memandikan, sekaligus menguburkan. Bahkan pada malam hari ini kita datang dengan sukarela untuk mengingat beliau sebagaimana kebaikan-kebaikan yang telah dijalani. Yang berikutnya, kenapa di hari Jumat, Bapak Ibu sekalian? Kita yakin betul kalau hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu adalah kebahagiaan, hari diterima segala hajat dan doa. Beliau meninggal di hari Jumat. Siapapun yang meninggal di hari Jumat maupun malamnya, insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah beliau juga diringankan daripada hisabnya. Mau kita bukti Bapak Ibu sekalian. Seorang dulu namanya Yahya Waloni, luar biasa Pak, sama. Yahya Waloni itu meninggal dari hari Jumat. Bahkan dia sementara khutbah Bapak Ibu sekalian pada saat orang diampuni dan segalanya. Beliau juga adalah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya saya tadi membacakan ayat khalaqal mauta wal hayat. Ternyata Allah menciptakan ini sebenarnya kita sebelum diciptakan kita ada kematian. Allah itu menciptakan kematian dulu baru kehidupan. Mari kita perhatikan. Apa tanda kematian awal? Sebelum kita ada itu berarti kita belum ada, itu kematian namanya. Setelah kita hidup itu pada saat 9 bulan di perut ibu, mari kita ingat bahwa di situ adalah kita punya kehidupan awal di alam rahim namanya. Kemudian kita masuk namanya alam dunia. Alam rahim dan dunia itu adalah alam kehidupan kita. Kenapa? Pada saat kita usia 44 bulan di kandungan ibu, mulai ada penetapan di situ. Ada namanya rezeki, ada yang namanya bahagia, ada yang namanya kematian. 4 kali 3, 120 hari. Sama persis beliau ini. Luar biasa Pak. Kematiannya mengikuti dari itu. Bahkan 40 menurut Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu daun kita di arsy itu sudah gugur untuk menyebut kematian kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah karena beliau hidup dalam kemerdekaan. Insya Allah sekali lagi beliau di tengah kuburannya insya Allah menjadi taman-taman surga, taman-taman yang memang beliau dihindari hisabnya karena beliau lahir pada hari Jumat, lahir pada hari Kamis, meninggal pada hari Jumat. Jadi kehidupan setelah kita ada ke dunia itulah kehidupan yang pertama. Kemudian kita meninggal sama almarhum. Insya Allah suatu saat kita juga akan dibangkitkan kembali. Jadi 2 kali kita tidak ada, 2 kali hidup. Bapak Ibu sekalian, bahasa agama namanya az-zaujan, ada siang, ada malam, pasti ada pasangannya. Dan tidak lengkap hidup itu kalau tidak punya kesenangan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Apapun itu, bahagia ataupun kematian itu adalah kita pasti diuji.
Karena kita bisa terlena biasanya menikmati kehidupan ini, kita lupa untuk kembali. Itu namanya kurang kesyukuran kita. Apalagi kita dalam keadaan duka. Duka ini adalah kerinduan yang tidak bertepi, kerinduan yang tidak pernah berujung. Termasuk kami alami itu. Jadi tidak pernah, biar bagaimanapun rindunya kita, dia akan mungkin kembali lagi. Dia sudah selesai masanya. Makanya kerinduan yang tidak bertepi, kerinduan tidak pernah habis. Karena orang rindu itu selesai rindunya kalau dia bertemu. Kita sedikit dengan Rasulullah, tidak pernah kita bertemu, kita tidak pernah lihat, tapi kerinduan kita tidak pernah ada habisnya. Maka setiap tahun pun pasti diperingati namanya kelahirannya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian wahwa azizul ghafur, berarti Allah itu maha perkasa dan mengampuni. Yakin kita bahwa beliau meninggal di hari Jumat, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Siapapun kita, mulai detik ini sampai kapanpun, kita saling mendoakan mukmin, mukminat dan yang lainnya sampai yaumul hisab. Itu kewajiban kita dalam hal memintakan doa pada orang yang telah meninggal. Bahkan kita disyaratkan tidak mungkin kita beri makanan di alam kubur, tidak. Tapi doa itulah makanan bagi orang yang telah meninggalkan kita. Paling tidak seperti tadi diungkap oleh protokol bahwa mari kita doakan membacakan Fatihah. Sekali lagi saya minta Pak untuk memulai takziah saya ini. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhin niyah wa kulli niyatin shalihah, khususan almarhum Haji Burhanuddin Sayyidillahi lahum Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Syukran katsiran. Terima kasih untuk kita semua. Tentu saya menyapa salam tadi untuk assalamualaikum untuk kita, wabil khusus pada keluarga, agama sahabat kita, ada dari agama sahabat kita, dari umat selain kita yang muslim, ada namanya non muslim hadir, maka saya ucapkan selamat malam Bu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih Bu ya. Dibayangkan Pak, ini bisa kita lihat beliau menghormati orang tua kita sehingga hadir pada saatnya, berarti luar biasa kehidupan kebaikan yang pernah dijalani. Mari kita tarik tentang kehidupan kita. Sebenarnya kalau kita mau jujur, hari ini cuma 3 Pak. Ada hari kemarin, hari ini, dan besok. Selesai sebenarnya urusan. Bahkan yang mengatakan hidup kita ini dari lahir, dari sembahyang menuju pada, dari azan menuju ke sembahyang, itu saja jaraknya. Kenapa dibilang hari kemarin? Itu kita sudah pernah lalui semua. Tinggal kenangan yang akan berlalu dan tidak pernah akan kembali. Hari ini kita masih ada di sini, insya Allah. Besok kita tidak tahu. Besoknya itu muncul pertanyaan 3. Setelah 3 bahwa kita lalui, muncul pertanyaan mengikut. Pertanyaannya kapan? Itu pertama. Kemudian di mana? Terus bagaimana? Inilah kehidupan tadi. Setelah kita tahu 3 hari yang kemarin, hari ini besok, besoknya itu mulai muncul pertanyaan. Kita ini kapan? Ya Allah ya Karim, kita ini menunggu giliran Bapak Ibu sekalian. Makanya pelajaran kehidupan itu hanya ada 2. Itulah kematian dengan kalau kita membaca Al-Quran. Di situ ada kehidupan yang senantiasa diingatkan. Kenapa Al-Quran menjadi adalah pedoman kita? Kenapa kematian menjadi bahwa mengingat bahwa kita juga akan seperti itu? Itulah makanya kapan, di mana, dan bagaimana. Bapak Ibu sekalian, tentu saya tidak mau tanya karena belum kita pasti jawab. Kapan? Di mana kita tidak tahu. Di bumi mana kita tidak tahu. Tapi yang jadi persoalan terbesar di sini adalah bagaimana kita akan kembali. Maka muncul perjanjian yang 3. Ini Pak, hitungan 3 ini saya malam ini. Muncul pertanyaan. Yang pertama adalah perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita selalu sebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat, kematian dan seterusnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu selalu kita ucapkan pada saat kita salat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akui itu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, tidak lahir seorang bayi dalam janin keluar di bumi kalau dia tidak menyatakan itu kesediaannya. Makanya ada bayi itu Pak belum lahir sudah tinggal duluan di perut. Bahkan begitu lahir karena dia tidak siap itu. Maka kalau kita hidup dipastikan akan mati Pak. Tidak ada orang yang hidup seterusnya. Kan begitu Pak. Nabi Adam sekian ratus tahun juga selesai.
Nabi Muhammad 63 tahun selesai. Maka kita selalu mengikuti Nabi itu. Kalau toh lebih sampai 80 itu bonus Pak. Mereka memang itu narafi pada pulau Pak. So gadis bundur itu. Maka Al-Quran ini disebut wal asr. Wal asr itu manusia demi waktu Allah bersumpah di situ. Wal asr innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, Bapak Ibu sekalian. Apa ini maksud kerugian? Sederhana sebenarnya. Biasa kita gambar. Siaga muruta, nah sesiko di orang 50 sedek lebih nah. Ini apa sebenarnya? Ya kan? Ada biasa kita tidak mengaku kalau kita sudah orang tua, padahal lebih dulu. Sudah lebih-lebih, dia tidak mau bilang berapa. Tapi ingat, jangan kita bangga dengan umur panjang itu tidak berubah. Karena dipastikan usia kita ada batasnya, tapi umur pasti akan panjang. Selalu dikenang kalau namanya umur. Umur itu beda dengan usia. Usia itu ada batasnya Bapak Ibu sekalian. Karena kita meninggal sekian, tapi umur yang diingat dimaksud itu sama kebaikan-kebaikan orang itu tidak akan pernah dilupa. Termasuk almarhum ini luar biasa, tidak akan pernah kita lupa. Karena beliau adalah suluh bagi kita yang jelas. Tadi saya informasi anaknya itu 7. Karena senarafi 7 nama 7 mana? Ya orang tua Pak Rahman. Ya, mak 7 mana? Terus Sugie. Mak 7 mana Pak? Dia akan saleh ke 7. Mamuka mana nak? Bayangkan Bapak pernah wakil bupati di zamannya. Maka saya tidak pernah setuju kalau bilang mantan lurah, mantan wakil bupati, tidak pernah akan saya sampaikan itu. Kenapa? Tidak ada mantan orang tua, tidak ada mantan anak Pak. Kalau pemimpin pasti orang tua kita. Minta maaf Pak Rahman. Ya. Saya tidak jawab itu, yang jelas yang tahu itu jawab kita semua. Ya kita mau cigau kamu tuh Pak Kabit. Ika ibu itu lalu. Oke, kita lanjut lagi Pak ya, sambil kita jangan ceria, tapi kita akan makna itu. Kenapa 3? Pertama kita berjanji kepada Allah, siapapun itu pasti ada perjanjian Pak. Tidak akan ditiup ruhnya itu kalau dia tidak berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Uli ruhu min amri rabbikum. Ruh itu adalah Allah yang punya urusan, tapi kita berjanji Pak. Sehingga biasa ada bayi lahir langsung meninggal Pak, karena tidak siap menghadapi kehidupan. Kemudian yang kedua, yang paling berat ini pertanyaan di bagaimana itu. Allah pasti bertanya kepada kita. Karena ada namanya perjanjian, kemudian ada pertanyaan, selebihnya ada permintaan, Bapak Ibu sekalian. Lalu tadi kita sudah tahu bahwa perjanjian kita inna sholati seterusnya ayat itu. Yang berikutnya adalah walaka ila balakatil hukum antum hina tandurun dalam surah Waqiah. Apakah engkau tidak melihat apa sesungguhnya yang terjadi pada saat kau menghadapi sakarat itu? Dan kan itu malaikat Jibril Pak datang kepada kita. Tanda kematian itu mulai dari 140, 7, 3, dan 1. Cukup di 3, di 1 yang kita lihat. Kalau sudah mulai betul-betul kematian, sedikit ada pelajaran di sini. Mudah-mudahan ada yang profesi dokter atau apa. Saya mau beri pemahaman di situ. Antara ilmu ruh kadang bertentangan dengan ilmu kedokteran. Semua kita kena di situ Pak. Mudah-mudahan almarhum ini insya Allah husnul khatimah karena tidak ada oksigen. Dia mana nih? Karena dipastikan itu kalau ilmu dokter tidak akan mungkin keluarkan oksigen itu selama ada jaminan nafasnya di dalam tubuh. Itu begitu Pak. Kenapa? Dia disumpah yang penyebab dia sehingga orang meninggal. Karena dokter itu keinginan untuk hidup. Tapi ingat, kalau sudah mulai ubun-ubunnya bergerak, kemudian di sini sudah lembek, sudah diam itu. Berdekat Pak. Kemudian tanda awal 7 hari itu pasti ini hidungnya itu bergerak ke kanan dia Pak. Tidak ada 2 itu, pasti selalu dilalui itu Pak. Apalagi tanda 40 hari dia akan jojo-jona, dia akan dibayangkan apa? Sudah diam itu. Nanti kaki pula sebentar Bu. Dia masih kerja. Oh dia akan apa? Kalau tahu maka awet itu. Iya cuma tesi mati. Kau kamu mau insya Allah besok kamu mau itu. Untuk mau itu tanda kematian. Kenapa? Ya, kalau Karim setiap kalau sudah muncul itu pasti ada masalah. Biasa juga tanda 40 hari itu kadang tiba-tiba Pak tampak di sana tiba-tiba jatuh. Apa sebab? Karena nasab biero nasab sama tuai nasab manu nih. Kalau nih japa nasujuk nah semuanya keluar isi perut isi bukan isi perut isi badan kita. Raga kita akan keluar sudah namanya ruh itu. Sudah bergerak sedikit-sedikit Pak. Biasa 1-2 kali. Banyak kan terjadi muka bumi ini, banyak kan jatuh di WC. Jarang orang mempanjang itu Pak.
Hati-hati kita kamu isi mati siapa teman juli ki mau kawin situ. Dua nih pelajaran. Jangan sekali itu Pak orang jatuh di WC, mau siapapun agama pun, kata ada besar itu jarang Pak. Ini lagi sudah ini masih gitu atau stroke atau apa biasanya itu persoalan. Jadi kata Jibril mengatakan, apa kamu tersaksikan apa yang terjadi? Karena Jibril sudah memperlihatkan itu bahwa ini amalmu, ini yang tidak yang kau lakukan. Sehingga siapapun yang mau husnul khatimah pasti ada tanda senyum Bapak Ibu sekalian. Lidah mulai tertarik, pasti Pak. Napas mulai sampai di kerongkongan, ini pasti. Itulah yang ingin saya sampaikan bahwa kalau itu sudah terjadi, mari kita sepakat dengan keluarga. Tanda tangan memang di Eropa. Di rumah sakit, dokter pasti bilang siapa yang berani bertanggung jawab, silakan Pak alam bawah nih. Karena lidah itu nggak masuk ke dalam, tidak akan mungkin lagi akan sempurna seperti apa yang kita lihat. Sadarkah bahwa ada biasa yang terakhir sekali itu biasa orang kayak dahak Bapak Ibu sekalian. Sudah mau keluar dia, padahal tidak, ruh yang mau keluar Bapak Ibu sekalian karena sudah tidur. Maka biasa kita bertahan, perhatikan, kalau masih ada oksigen pasti terpapar begini dia turun badannya itu. Jika kita rela harus lepas saja Pak. Biasa atau orang tua biasa minta, ini suka ke bola aku, apa tenang. Hanya itu begitu Pak. Biasa rumah sakit cepat dia bawa. Ayo masih dapat dia. Kemudian tinggal menit itu cepat sekali itu akan keluar. Sehingga siapapun yang sudah mau meninggal tiba-tiba ada muncul ketenangan. Kelihatan dia sudah mulai senang, sejuk. Pada akhirnya tanda itu berkeringat di sini kita Pak, berkeringat, kemudian keluar air mata itu tanda husnul hati semua. Tapi ingat Pak, perhatikan, bagi yang susah pasti bolak-balik sudah ada kipas, sudah ada AC, tetap dia bilang panas. Kipas kan AC, pokoknya rawat saya berteriak. Karena dia sudah lihat itu bahwa dia akan namanya siksa kubur. Karena dua saja di kubur itu, kalau bukan nikmat siksa kubur, Pak, dua bawah. Maka lawan. Mau jujur atau tidak di situ kita masalahnya Pak. Nah ada ruh itu dicabut dari telinga, rasanya kipas. Ya ada dicabut dari mata. Ada yang dicabut dari ubun-ubunnya, ada yang dicabut dari ujung kaki. Banyak seperti itu Pak, sehingga menggelepar dia. Kenapa sampai begitu? Yang terakhir yang saya sampaikan, kenapa harus begitu? Jangan pernah lagi namanya kafir rahim Pak. Jangan sampai kita memutuskan silaturahmi. Ada masa sesasa ada Pak, hati-hati kok. Mandrasa itu ruhen Pak. Tahan-tahan itu Pak. Nah tahan itu apa Pak? Biasa tahan yang selesuranan, natarnya antrina. Karena di situ harus ada kata maaf di situ. Walafina aninnas, maafkan seseorang dan semua harus dimaafkan. Karena kesucian ternyata lahir ada orang masuk surga kata Nabi, pahalanya tidak pernah ditahu. Cuma Nabi bilang sana orangnya ahli surga. Nah jangan lupa baca di masjid, dia tuh sana ahli surga. Datang Khalifah Abu Bakar datang ke rumahnya. 3 malam tidak pernah apa dia baca, apa dia doa, tidak bersampai tidak. Ternyata ya Allah ya Karim, belum dia tidur, tersentuh dia tidurnya, tiba-tiba ternyata doanya itu Allah maksudnya manusia dia doakan, dia maafkan semua Pak, dia lapangkan hatinya sehingga kehidupan agama apapun dia, suku apapun dia, kalau ada istilahnya tangan dipijak lagi diunjuk benar. Tapi ada lebih dahsyat dari situ adalah bagaimana kita hidup di bumi tapi berhati langit. Selesai masalah Bapak. Tidak ada dua. Itu yang diinginkan sebenarnya kehidupan ini. Kita ada di bumi tapi berhati langit. Bayangkan kalau kita salah, Allah tidak katakan keluar dari kolom langitku, keluar dari kolom bumimu. Tidak Pak. Masih diberi kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama nafas belum sampai di kerongkongan. Maka kira-kira Pak pemahaman tentang bagaimana walafina linnas itu. Ya jelas. Yang paling berat adalah, karena saya mau akan akhiri di situ. Yang paling berat meminta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi laula ila khartani ila ajalin karim wa saddaqaku minas sholihin. Ya Allah, berikan waktu sedikit, saya mau pulang saya Bapak Ibu sekalian. Mau pulang saya, mau ketemu sanak keluarga saya, karena saya sudah tahu bahwa ternyata hidup ini sama dengan mimpi Pak. Begitu kita dalam kubur sana ya Allah, dia kata si bawah tay, dia gak akan ditawar fakta, dia gak akan buat nyeta, nasib bapak dan mantan istri, tidak ada itu Pak. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Biar kita rame-rame teman tidak mungkin Pak. Karena macam kita Pak cuma 2 kali 2 mungkin. 2, naik 2 juga. Kan begitu, tidak mungkin. Jadi kata si calon yang sudah menjadi mayat dalam kubur bilang, ya Allah kembalikan saya. Apa yang saya mau lakukan? Wasadaqtu minas sholihin. Saya ingin bersedekah, saya ingin berbuat baik sebagaimana amal-amal sebelumnya yang kau tolak. Saya ingin berbuat baik, ya Allah kembalikan saya. Meskipun itu sesaat. Ingin menjadi orang baik. Wasadaqtu minas sholihin.
Ya. Jadi niat kita baru ingin bersedekah. Bapak Ibu, saya ingatkan Pak, boleh berhaji berulang, tidak apa-apa, tidak salah. Boleh di umrah silakan Pak, tapi ingat, yang namanya soleh pribadi itu jauh lebih penting namanya soleh sosial. Hablum minallah, oke, masuk pajak, mau puasa, seterusnya. Ternyata Allah bukan itu yang dilihat Pak sebenarnya. Karena kapan kita berpuasa, sholat untuk kita sendiri. Tapi ada yang dahsyat. Mana-mana kalau kita mampu, orang miskin, Pak, fuqara masakin, kita hadirkan hati meskipun seteguk air, itu yang membuat kita surga Bapak Ibu sekalian. Banyak hari ini yang saudara kita masih di bawah. Mari Pak Dokter. Ya. Beliau ini pendengar setia saya, kasihan yang maulid. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Pak, ya. Ini masih ganteng nih Pak, tidak berubah wajahnya ini. Jadi terima kasih. Dapat tuh saya. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak lihat salat puasa di kita. Maka benar kalau haji berulang, lebih baik kita hajikan orang itu lebih bagus Pak. Mau umroh kifayah, lebih baik kasih umroh orang lain itu lebih bagus. Karena salah satu sahabat mengatakan orang masuk surga hanya karena dia membantu orang lain. Khairukum nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia Allah paling membahagiakan orang lain. Kenapa seperti itu? Karena hadir Allah di tengah-tengah itu. Tidak mungkin Allah yang langsung kasih makan dari kita Pak. Nabi sudah contohkan itu suatu saat. Dia keluar dari raudahnya hari ini, tempat tinggalnya di sudut Mekah itu, selalu dia dapat orang buta Pak, beragama Yahudi dia. Apa kerja Nabi setelah subuh? Dia beli makanan, dia suap. Suap. Terakhir suapan, dia tunggu di pagi itu, ternyata Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Digantikan oleh hari Wabakan. Ternyata suapannya beda Pak. Para Pak, ke Makassar kasar layani itu dari jauh ke Tuelo Pak. Halus ke Bapak tuh mau jadi jemaah Pak. Tuh ini asal rumah ki dan apa urus jauh ke Tuelo. Jadi maksud saya Nabi itu ternyata halusnya tidak sama dengan cara menyuapnya, namanya Khalifah Abu Bakar itu. Maka dia sadar mana orang tidak seperti yang orang sebelumnya. Baru dia sadar Pak Abu Bakar yang menyuap itu sudah Allah panggil dia, sudah kembali. Pada saat itu dia nyatakan syahadat Pak, hanya karena kehalusan budi pekerti Rasulullah SAW. Wal mau'izatil hasanah itu Nabi Pak. Hasanah. Bayangkan begitu dilempari dia di Taif, gunung itu tawari, sudah datang Jibril ayat Nabi. Yang sedih sekali luar biasa itu sudah keluar giginya Pak, kemudian berdarah. Sampai darah itu dia pegang di tangannya, jangan sampai tersentuh tanah. Kalau tanah tersentuh pasti tanah terbongkar, seperti kaum Hud itu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disebut Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Maafkan mereka karena mereka tidak tahu saya ini adalah Rasul Allah yang membawa kebaikan untuk umat semuanya. Rahmatan lil alamin. Makanya saya bilang hidup ini sederhana, kita di bumi tapi berhati langit. Selain itu masalah apa? Kenapa kita sakit sebenarnya? Karena ada nasa sakit nak we. Tadi sakit nak we. Sakit ko dada, dokter. Makro. Hati-hati itu Pak. Jangan pernah kita tidur membawa itu sebenarnya. Kalau tahu Allah panggil kita, maka kita tidak ada ampunan. Maka kapan ruh itu mau keluar pasti rela laden ikhlas sudah saya, maka Allah kembalilah. Begitu biasa keampunan itu. Jadi ternyata setelah kita berjanji, kemudian mesti ada pertanyaan dari Allah, kemudian kita meminta 3 alur Pak. Setelah karena persoalan penyelenggaraan jenazah itu fardhu kifayah. Jangan sampai tidak ada yang melakukan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Beda itu waktu yang namanya Habil dan Kabil. Yang meninggal yang satu, yang buat kuburannya itu adalah berdagang. Jadi karena saling membunuh mereka, satu dikuburkan oleh saudaranya sendiri. Bapak Ibu sekalian, harus kita sadari setelah kita mayat itu dipercepat dimandikan, kemudian dikafani, disolat, kemudian dikuburkan. Karena 4 rukun fardhu kifayah itu yang kita laksanakan. Mari kita perhatikan pada saat berjalannya mayit itu menuju kubur. Bagi kita panggilan Allah di bumi ini selalu muncul 3 Pak. Azannya, kemudian naik haji dan umrohnya sebelumnya, pada akhirnya juga kita menjadi tamu Allah yang berikutnya setelah kita mengalami kematian. Apa yang saya maksud? Mari kita perhatikan, kita maknai sedikit tentang bagaimana kita di setiap hari itu ternyata kuburan yang kita hadapi itu selalu menunggu kita di 5 waktu atau di 5 tempat Pak, di 5 keadaan. Hamsa namanya
dalam hadis sebutkan khamsa marah. Ada yang mengatakan sabah marah, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7. Itu persoalan di kuburan. Jadi yang kita bahas ini cukup 5, karena kalau 7 terlalu panjang nanti. Jadi khamsa arba, ana baital wahdu namanya. Tempat pasti kita dalam kesendirian. Dikasih bawa Pak. Mau bapaknya, mau anaknya, kita dalam kubur sendiri. Pertanyaannya, apa yang membuat kita tidak sendiri supaya kita bisa ditemani? Itulah namanya ahsanu amala, amal yang baik. Yang kedua sedekahun jari tadi, as-sadaqah as-suminas salih tadi. Yang ketiga adalah waladatun salih. Kenapa dijaminkan orang tua ini surga? Kenapa? Karena waladun salih semua anaknya Pak. Jadi orang-orang baik semua. Insya Allah beliau dirahmati Allah tidak disiksa dalam kuburnya. Jadi ternyata kubur ini apa yang menemani kita? Yang pertama harus kita perhatikan adalah bagi kita yang muslim khususnya namanya qiraatul Quran. Harus kita membaca Pak. Kalau bahasa hari ini pray one day one juz. Ya paling minimal 1 juz kalau boleh. Ya kan begitu Pak. Itu yang menerangi kita dalam kubur, menemani kita Pak. Karena ada orang meninggal itu minta maaf, itu tidak dilekang dimakan tanah Pak, utuh dia. Hanya sudah kejadian. Ada yang tinggal ujungnya Pak, tinggalkan kafat, tidak ada orang, malajan. Itu saya ingin begitu. Bahkan para wali Allah yang meninggal di namanya Mekah Madinah itu masjid kuburan Baqi maupun di kuburan Hadijah di Ma'la itu banyak wali kita itu begitu mau dipindah di Mekah itu setiap kali pindah kubur. Begitu kalau wali Allah tidak hancur jasadnya sudah situ dia punya. Tapi kalau tidak dikumpul dijadikan satu dia. Itu saksi Pak. Kenapa? Karena Al-Quran satu badan. Imam Syafi'i itu 7 tahun sudah hafal Quran. Bahkan imam kita Kiai Bodale 7 tahun sudah hafal Quran. Jadi kalau kita gali kuburnya mau tetap utuh itu. Karena ada jaminan Al-Quran. Maka sebagian mengatakan ulama pendamping kita di kubur itu ada 4. Dia berdiri di kepala kita itulah pahala baik kita Bapak. Sebelah kanan itulah sedekah kita. Sebelah kiri itulah puasa-puasa kita. Sebelah ujung rambut sampai ujung kaki itulah namanya tilawatul Quran kita Bapak Ibu sekalian. Jadi 4 menemani kita itu. Sehingga Islam itu dibangun oleh rukun Islam yang 5. Kemudian ternyata kubur itu ana baitul zulma. Tempat yang gelap. Coba. Tempat yang gelap. Bisa bayangkan Pak Hari ini coba kita bunuh lampu. Anggap kita dalam kubur, kita menjadi apa kira-kira? Mau kembali kita tidak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Apa yang menerangi bagi kita umat Islam? Ternyata yang menerangi itulah pahala-pahala sholat kita, Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah kita tidak sholat, karena kewajiban sholat semenjak balik sampai kita meninggal, sholat itu sangat penting. Saya akui ini orang tua pasti ibadah sholatnya jarang salah Pak. Kalau paci si pasti nasi masuk pajak tuh masuk pajak sih Pak. Karena dia jaga ini. Karena yang membuat terang kita adalah pahala sholat kita 5 waktu Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau kita ambil raih pahala duhur itu adalah kenikmatan surga yang ada pada jasad kita 2 tangan 2 kaki Pak. 4 namanya 4 rakaat. Begitu kita sebut asar, di mana pahala itu? Itulah 2 mata 2 telinga. Pahala kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini bukan cuma jasad Pak, ada ruhnya di dalam. Bayangkan kalau misalnya mata ini taruh di sini Pak, kira-kira gimana? Ya karena di depannya sesuai fungsinya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maghrib mana Bapak Ibu sekalian? Tidak pernah oksigen kita bayar. Tidak ada yang jago kalau kita bayar, pasti habis duit kita. Tapi Allah gratiskan. Maka pahala di maghrib itu adalah keluar nafas di hidung 1 mulut 3 rakaat. Makrollah nafas. Itu tentang makanya jangan betul kita tinggal lagi. Bayangkan kalau oksigen dibayar, maka nih coba tutup hidung Pak, kasih lama-lama, selesai gitu. Apalagi kita tenggelam selesai gitu. Oke, kemudian mana Isya Pak? Yang paling berat tadi itu pas kata tadi. Begitu kita di yaumil qiyamah ditanya mungkar wa nakir, maka diberikan kitab kesucian kita. Ini pahalamu, ini dosamu. Kita ingin di pahala Isya itu menjembatani kita suatu saat kitab kita terima itu dari depan. Bukan dari samping kanan, bukan samping kiri, apalagi dari belakang Pak. Sampai celaka kalau itu. Gitu modelnya. Sehingga ada pahala Isya. Yang paling terbat mutiara salat itu adalah subuh. Ada namanya jasmani dan rohani Bapak Ibu sekalian. Engkau jasa, engkau ruh. Mari kita ingat, kematian itu adalah jasad Bapak Ibu sekalian. Ruh tidak akan pernah mati Pak. Bukti Rasulullah itu terpejam matanya tapi hatinya tidak pernah tidur Bapak Ibu sekalian. Itu mukjizat Nabi. Sama dengan kita kalau mau seperti itu. Bagaimanapun kalau orang bilang kita istirahat, tidak, istirahat bukan diam.
Ternyata farat tafasab itulah namanya istirahat. Dari waktu ke waktu kita hanya berpindah, Pak. Kalau kita mengantuk tidur, berpindah lagi. Begitu kita kerja istirahat, pindah lagi. Itu farat tafasab dalam konsep keagamaan kita. Maka yang membuat kita bahagia di dunia itu adalah sholat kita. Karena yang pertama yang ditanya pasti masalah sholat. Awal kehidupan kita itu adalah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ana baita turab, artinya tempat yang sekeliling tanah semua. Jadi agak Pak, tanah mana tuh tidak ada. Apa yang membahagiakan kita ternyata amal soleh di situ, Pak. Saya buktikan, Pak, itu tadi. Ada seorang sahabat, Nabi bilang ahli surga. Kenapa dia ahli surga? Karena gajinya itu misalnya 100.000, dia kasih 50, dia kasih 50. Nah bahagia, Pak. Dia pernah bilang kurang. Membuat dia bahagia sehingga Allah selamatkan dia karena kebaikannya terhadap orang lain. Banyak itu, Pak. Warga kita masih di bawah kemungkinan fukara wal masakin. Fukara itu artinya adalah orang sama sekali tidak bekerja, tidak berdaya sama sekali. Tapi masakin ini hari ini banyak tidak di sini. Apa yang dimaksud masakin ini? Kita punya pekerjaan, punya penghasilan, misalnya tukang dan seterusnya, tapi belum mampu, itu namanya miskin. Sehingga itu selalu ditangani oleh bisnis. Apa namanya basnas, ditangani oleh pemerintah, Bapak Ibu sekalian. Itu maksudnya tentang fukara wal masakin. Kemudian wa anal baita afai, tempat kita binatang-binatang atau belatung ada di situ, Pak. Apa yang membuat kita selalu di situ? Maka Bapak hari ini ajarannya sering kita baca, kalau kita mulai baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kalimat Bismillah itu 21 hurufnya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita wajib atau sunnah membaca Bismillah itu di awal tidur ataupun waktu orang tidur? Cukup Bismillahirrahmanirrahim itu 1, 2, 3 sampai selesai 21 karena hurufnya Bismillah. Sehingga kita masuk di kubur, insya Allah akan utuh kita punya, tidak dimakan belatung, Pak. Itu pahala dari Bismillah. Dahsyat yaitu Bismillah. Maka setiap saat yang kita lupa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, Bismillah, seterusnya. Itu yang membuat kita selamat di alam kubur, salah satunya itu karena kita pasti selesai kita punya jasad ini. Yang terakhir adalah tempat bertanya mungkar wa nakir. Bapak Ibu sekalian, pasti kita ditanya. Nah kalau sudah salat kita baik, kita orang baik, insya Allah selamat dari muka wa nakir. Muka wa nakir karena sesambut itu Pak terbukti 2019 Pak Rahmat. Ada anak yang umur 7 tahun hafal Quran, tiba-tiba Allah panggil, selesai, salah dia. Dikubur di Saudi, viral sekali waktu itu Pak di media sosial. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Begitu dikubur, ternyata anak itu meminta dipindahkan kuburnya. Apa penyebabnya? Karena orang sebelah disiksa terus dia. Kedengaran sekali. Sekarang kan orang sudah mulai buktikan dengan inframerah, kesisaan itu biasa nampak, Pak. Sudah mulai muncul ilmu ke dunia ini. Bahkan di astronot itu orang azan didengar sampai di Baitullah itu. Apalagi orang siksa. Terngam oleh inframerah. Ternyata itu jelas. Tiba-tiba bapaknya, seorang abinya mimpi, Pak. Dia, Bapak, pindahkan saya. Ayah, pindahkan saya. Karena saya tersiksa. Tidak bisa saya buat apa-apa. Tidak ketenangan. Ternyata apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Orang di sebelah itu orang tidak selamat. Kalau bahasanya su'ul hatimah, dia tersiksa. Anak itu sementara musnah. Begitu dipindah besoknya Pak, dikubur yang bebas sudah aman dia. Sampai diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang selamat, terhadap munkar wa nakir, Bapak Ibu sekalian. Itu yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kalau toh misalnya belum mampu kita bersedekah, belum mampu kita puasa Senin Kamis, belum mampu duha, belum mampu kita salat istirahat namanya itu. Cukup kita berhati baik terhadap sesama. Karena tidak ada gunanya kita Pak rajin sembahyang, hablumillah kita baik, tapi hubungan kita tidak baik. Tidak begitu Allah katakan. Jauh lebih penting kita hubungan dengan manusia dengan lain. Mari kita hargai agama lain Pak. Karena kita sudah diatur oleh kehidupan. Kita ini sebenarnya tidak bersatu dalam akidah. Lakum dinukum walidin pasti Pak. Tapi Allah katakan ilah namanya uhuwa basyariyah. Perbaiki hukum agamamu dengan orang lain. Mari kita lihat bahwa hukum ke masyarakat itu jelas Pak. Kalau itu ada haknya 3 Bapak Ibu sekalian. Ada haknya 2, ada haknya 1. Mana haknya 3 Bapak Ibu sekalian? Itulah pertarian darah namanya. Saudara kita. Kalau dia sakit kita sunnah kunjungi dia. Kalau dia kurang sunnah kita bantu dia. Apalagi kalau sudah meninggal 3 hak itu tidak boleh kita lewati Pak. Nah sumpah di keluarga itu Pak, kalau kata mati tidak boleh. Hati-hati Pak, kalau kurang suatu saat kita meninggal kurang orang, berarti kurang jarak kita datang menyelenggarakan jenazah atau kurang sembahkan orang. Biasa Pak. Tapi selama kita rajin takziah, rajin pada kematian-kematian, insya Allah begitu juga kehidupan kita.
Jadi 3 haknya Bapak Ibu sekalian. Terus yang 2 hak. 2 hak itu adalah orang tidak sedarah, tapi seiman. Kalau tidak sempat sakitnya, kita bantu dia waktu susahnya. Apalagi meninggal 2 hak. Bagi sama sahabat kita itu 1 hak Bapak Ibu sekalian. Tidak sempat kita bantu, tidak sempat kita terlihat. Ingat waktu kuburnya, sunnah kita lakukan dia. Karena hukum basyariah namanya. Allah tidak melihat rupamu, tapi bagaimana hubunganmu terhadap satu dan lain. Ya, tidak boleh kita sumpahi Pak. Contoh misalnya, ibu kita tidak satu agama. Anaknya wajib datangi Pak. Jangan bilang tidak, salah besar kita. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini hal-hal yang bisa sampaikan pada malam hari ini, khususnya di takziah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semua kita akan selamat menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu jaminan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dengan ibadah kita, ibadah sosial, ibadah mahda kita, baik dengan semua musuhnya kita dapatkan jannah. Pada akhirnya kita bahasakan sederhana. Sering kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sederhana hasanah itu tanda agar kita harus sesuai. Hasanah itu sederhana Bapak Ibu sekalian. Senang belum tentu bahagia. Tapi insya Allah kalau sudah bahagia pasti senang. Itu dimaksud hasanah apa? Untuk apa kita banyak harta? Kan begitu. Untuk apa banyak kelebihan tapi tidak membuat kita bahagia, maka kita keliru. Maka kata Nabi, orang cerdas dalam kehidupannya itu cerdas dalam memperbaiki kehidupannya untuk dunia akhiratnya. Jadi insya Allah semua kita akan hasanah Bapak Ibu sekalian. Bahagia kita di dunia wal akhirah. Terima kasih atas segala perhatian. Sedikit saya tuntun kita, mudah-mudahan ini bisa jadi kebiasaan kita dalam doa setiap wiri-wiri kita. Mari kita doakan ini seperti ini, supaya doa itu mempermudah kita di pertanyaan muka manakir, karena itu akhir biasa doa. Sama-sama Bapak Ibu sekalian, sampai kita aminkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu ya tu'abadida ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula bil Qur'ani imama wa bi ka'bati qiblata wa bi munahwana wa tabarra'na min kulli din wa halifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabi anzalallah bi kulli rasuli arsalallah wa bi malaikatihi wa bil qadari khairi wa syarri wa bil yawmil akhir wa bi kulli ma ja'a bihi insyaallah ta'ala minal aminin alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun rabbikallahumma ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Siapapun selalu mengamalkan doa ini akan terlepas dari pertanyaan mungkar wa nakir, karena itu jawabannya di doa itu semua Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih segala perhatian kita. Mohon maaf kekurangannya. Walafu minkum wallahu musta'an wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Demikian. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi yang disampaikan, yaitu pesan agama maupun pesan moral. Bukan berarti untuk menakut-nakuti. Inilah memang kenyataan yang harus kita hadapi, bahwa keadaan di kubur itu sangat gelap, ya, sempit dan gelap lagi. Apa disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Polri tadi, saya sebut namanya, Dr. Dandus Makmur Muhammad Arif MPDI. Inilah sebagai muhasabah buat kita sebelum kita menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sekali saya petik tadi, jangankan orang yang sudah meninggal mau kembali ke dunia untuk bersedekah. Ya, itu aja kita menunggu. Orang mati saja mau kembali, kalau kita yang sudah mau hidup. Ya, karena sebelum kita dipanggil bersedekah memang supaya banyak pahala. Insyaallah
Dan insya Allah amin ya rabbal alamin. Demikian saya mewakili keluarga berduka. Bang, saya ucapkan banyak terima kasih atas wejangannya. Dan sekali lagi ini adalah pesan moral dan pesan agama. Insya Allah dengan kita mendengarkan, kita amalkan, insya Allah Allah akan memberikan kita yaitu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita dengarkan ucapan terima kasih yang insya Allah akan dibawakan oleh Ananda Ahmad Irawan. Sekian hukum kepada Ananda Ahmad Irawan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin itu alasan om saya minta saya untuk memberikan. Jadi semua di pesawat ya bapak tua ini, jadi banyak cerita. Nah malah ya selalulah banyak cerita sejak 2007 akhir awal 2008 saya meninggalkan Tirtol itu tiap malam itu pokoknya dalam seminggu paling ada 2-3 kali pasti telepon terus sampai sekarang. Jadi ya mungkin tante om mungkin sering dulu. Jadi dan mungkin itu alasan om saya minta saya untuk memberikan. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Soalnya kakek ini mungkin diantara keluarga puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di kegiatan takziah atas berpulangnya kakek kami Haji Burhanuddin Haji Budi pada hari Jumat dini hari. Saya terima kabar sekitar jam setengah dua. Alhamdulillah saya bisa menghadiri kegiatan ini dan bisa bertemu dengan seluruh keluarga besar dan seluruh negara yang lain. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala perjuangan baginda Rasulullah. Kita bisa merasakan fadilah dari agama Islam itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati,
saya muliakan dan beserta seluruh keluarga besar dan undangan. Saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi sebagian besar saya ingat wajah. Saya mohon maaf kalau namanya lupa, karena sejak 2007 saya sudah meninggalkan Toli-Toli, paling sesekali saja di Lebaran atau ada kegiatan-kegiatan tertentu. Bapak tadi dan Bapak yang saya hormati beserta seluruh Pusbida yang hadir, Pak Kepala Kantor Departemen Agama, terima kasih banyak telah berkenan mengisi kegiatan tausiah pada malam hari ini. Semoga apa yang Kepala Kantor sampaikan itu bisa memberikan hikmah bagi kita semua, dan itu bisa menjadi pelajaran bagi kita semua umat manusia bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. Kullu nafsun satu maut. Jadi setiap dari kita yang bernyawa pasti akan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebenarnya tidak tahu kalau akan diminta untuk menyampaikan ucapan terima kasih mewakili keluarga besar. Saya baru dari Sabang tadi, baru aja keluar. Sampai ternyata langsung diminta disampaikan. Tetapi saya ingin menyampaikan begini, yang pertama bahwa mewakili keluarga besar, saya mohon maaf atas segala mungkin ada salah dan hilaf dari kakek saya, Haji Burhan, Haji Uding, atau ada hal yang menurut Bapak Ibu masih ada tanggungan dan lain sebagainya, saya bisa disampaikan ke keluarga besar, juga bisa disampaikan kepada saya. Dan saya berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, karena tentu ini bisa menjadi obat, bisa menjadi penyemangat bagi keluarga yang ditinggalkan, bahwa almarhum mendapatkan doa dari Bapak Ibu keluarga besar semuanya. Dan selanjutnya saya ingin bercerita sedikit tentang tentang almarhum kakek saya. Jadi sebenarnya mungkin di antara keluarga besar, mulai anak, cucu, mungkin saya yang paling dekat. Kenapa? Karena masa kecil saya itu kebanyakan sama kakek dan nenek, karena om dan tante lainnya pada saat itu sedang kuliah di luar kota. Jadi termasuk Bapak Ibu saya penugasannya di luar kota. Om Rahman sudah berkeluarga, terus Om Akmal itu yang juga almarhum banyak penugasan di luar, di mana? Di Manado kalau nggak salah. Santawati kalau nggak salah pesantren di Mangkoso, dan kuliah kalau nggak salah di Tadulako, Tadulako. Pulang kalau nggak salah, seingat saya bilang menikah. Terus Tante Lia tuan rumah di
Surabaya, terus Jamil almarhum di Malang. Nah, Culi juga sebenarnya sempat di Malang, cuma pulang. Nah, jadi kakek itu sama saya. Jadi tidur terus nemenin kerja pabrik. Nah, itu saya sering menemani atau jualan pada saat itu cengkeh dan kopra. Nah, itu saya yang selalu menemani. Nah, makanya pada saat sekolah saya termasuk selalu punya banyak uang. Kenapa? Karena setiap habis jualan cengkeh dan kopra pasti yang pegang dompetnya saya. Itu tiap hari. Makanya di antara keluarga mungkin saya juga termasuk yang paling cepat bawa mobil. Karena satu waktu sering disuruh gantian. Itu saya masih SD kelas 5 kalau nggak salah, sudah disuruh nyetir mobil. Karena di rumah nggak ada siapa-siapa. Jadi cuma saya yang mengirim. Terus singkat cerita, saya sudah SMA terus kuliah di Malang. Jadi kakek itu mulai saya kuliah di Malang sampai anggota DPR ini tidak ada bedanya. Tiap hari nelpon, pagi, siang, sore, malam, itu pasti selalu telepon. Tapi kadang nggak lama, cuma tanya, di mana Wan? Di rumah. Habis itu tutup, nggak ada assalamualaikum. Makanya pokoknya sampai diangkat pasti telepon terus karena kebiasaan. Jadi ya itulah saya manggilnya bapak tua. Nah, mungkin saya yang paling pertama mungkin karena cucu pertama sampai lainnya juga ikut-ikutan manggilnya bapak tua. Karena dia lebih tua dibanding bapak saya. Selanjutnya kan cucu-cucu lainnya. Nah, kira-kira itulah. Jadi sampai sekarang di HP saya itu tulisannya bapak tua. Itu tidak berubah karena nomor HP saya itu tidak pernah ganti sejak tahun 2008. Jadi sudah 17 tahun HP saya. Jadi tulisannya bapak tua terus. Nah, yang ingin saya cerita dari almarhum, saya tidak tahu bagaimana ke keluarga besar lainnya. Saya termasuk tidak pernah dimarahin. Jadi saya nggak pernah dimarahin itu sejak saya tahu dunia kehidupan orang dewasa, sehingga saya sejak kecil juga nggak pernah dimarahin. Bahkan kalau sakit, saya kan tinggalnya di Sabang Penuhi Kakek. Jadi saya kalau sakit pasti diantar. Malah waktu itu ada perasaan sukanya kalau sakit, karena makannya pasti enak, pasti dibeli apa namanya roti gabin sama kongguan, pasti itu sudah pasti. Nah, nggak pernah marah. Terus banyak sebenarnya cerita lucu ini semua bapak tua ini. Pernah ketinggalan pesawat oleh sama apa semua gitu ya. Jadi saya ke Surabaya, saya beliau antar kuliah ke Malang, semua di pesawat ya bapak tua ini. Jadi banyak cerita. Nah, malah ya selalulah banyak cerita sejak 2007 akhir awal 2008 saya meninggalkan Tirtol itu tiap malam itu. Pokoknya dalam seminggu paling ada 2-3 kali pasti telepon terus sampai sekarang.
Jadi ya mungkin tante om mungkin sering dulu. Jadi dan mungkin itu alasan om saya minta saya untuk memberikan. Jadi dan nilai-nilai religiusitas keagamaan itu dari bapak tua, kakek saya mengaji, mengaji dan lain-lain itu pasti saya ditemani sampai selesai. Dan mungkin yang saya bisa sampaikan bahwa nilai-nilai keagamaan itu adalah nilai-nilai yang perlu, karena ketika kita bekerja terus berusaha lebih baik, itu pasti ada manfaatnya. Jadi sekali lagi saya berterima kasih banyak atas segala kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri kegiatan takziah malam ini. Mohon maaf jika ada yang kurang-kurang. Mohon maaf pakaian saya agak mungkin kurang pantas dan kurang sopan, karena saya ke Toli-Toli ini agak mendadak. Jadi saya masih membawa tas kepulangan saya sejak dari Rusia. Jadi saya tidak mengecek apakah ada baju-baju lainnya di dalam. Jadi saya langsung berangkat, ternyata adanya cuma baju kaos ini sama pinjam ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang maha dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah mengikuti rangkaian kegiatan pada malam hari ini, dan begitu juga alasan bahwa kenapa akhirnya yang menyampaikan itu yang telah disampaikan begitu berat sekali. Tapi alhamdulillah cucunya adalah orang yang memang sabar dan kuat, bisa mati tidak hanya keluarga siapkan. Pada keluarga kami silakan untuk membagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim, wa ma halalna wa ma sabahna wa ma istaghfarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'ina wal ulama'il 'am. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
lagi kami menyampaikan mohon kehadirannya semua yang tidak hadir pada malam hari ini untuk besok yang 10 untuk menyampaikan akhir hadiri tahlilan yang 3 hari ini. Dan setelah kita menikmati hidangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin
وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه